Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan, yaitu masih halus salaf ma'a ulatil umur, yaitu bab tentang keadaan salaf atau sikap para salaf terhadap para pemimpin negeri atau penguasa negeri. Naam. Wa an Ibnu Tawus, dari Ibnu Tawus, setelah An Sufyan. وكان بالأخبث أمالهم فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، فإذا ابن نجيب قد أخبر بطاووس فجاء قد أخبر بطاووس قد أخبر diberitahu tentang adanya Tawus. فكلمه فعرض عنه ثم عدل إلى الشق الأيسر فعرض عنه، فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسأله وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. قال: بلى، معرفته به فعل بي ما رأيته. قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا، ولما دخلت المنزل التفت إلي قال لي: يا لك بينما أنت زعمت أن تخرج عليهم بسيفك لم نستطع أن تحبس عنهم لسانك. وعن صالح بن كيسان. Itu dulu diterjemahkan dulu, tarjim awalan. Dari Ibnu Tawus berkata, dahulu aku senantiasa berkata kepada ayahku, sungguhnya
sepatutnya engkau melawan penguasa ini, dan kau duduk kepadanya, duduk dengannya. Berkata Ibnu Taus, maka kami melawan Fakharatnya Hajjajan, kami keluar menuju Hajjaj. Maka balazana di ba'd al-qura, maka kami singgah di sebagian desa, sebagian negeri, di kota atau negeri atau desa juga bisa. Dan di dalam negeri tersebut, ini Hajjajan di sini maknanya bukan Hajjaj bin Yusuf, tapi ini Hajjaj ini kharajna hujjajan, berhaji. Kami keluar untuk menunaikan ibadah haji. Maka kami singgah di beberapa desa atau kota. Jadi dalamnya ada. Nah, di desa itu ada seorang amil ini yang bekerja untuk penguasa. Bekerja untuk Muhammad. Ya, iya. Ayub bin Yahya. Iya. Namanya yuqallahu itu disebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk orang yang paling jelek dari seluruh pejabatnya. Amil di sini bisa maknai pejabat Muhammad bin Yusuf. Kami ikut sholat subuh di masjid. Maka apabila Faida Ibnu Najih qad ukhbira, ternyata Ibnu Najih telah diberitahu adanya Taus. Maka Ibnu Najih tersebut datang dan duduk di antara depannya Taus. Maka Ibnu Najih salam kepadanya, namun Taus tidak menjawabnya. Maka Ibnu Najih berkata kepada Taus, mengajaknya berbicara, maka Taus berpaling darinya. Tapi Taus berpaling darinya. Kemudian Adila ila syakil aisar, maka Ibnu Najih duduk di samping adalah ke sisi kiri dari Taus. Maka Taus berpaling darinya. Maka tatkala aku melihat apa yang terjadi, kumtu ilaihi, maka aku berdiri, aku mendatanginya, mendatangi Ibnu Najih. Famadatu biyadihi, maka aku membentangkan, madatu biyadi, aku menyalaminya maksudnya. Tangannya, waja'altu as'aluh, maka bertanya padanya. Aku menanyainya, Ibnu Najih. Maka aku katakan kepadanya, kepada Ibnu Najih, Inna Abu Abdurrahman, sesungguhnya Abu Abdurrahman lam ya'rifka, tidak mengenalmu. Maka Ibnu Najih menjawab, bala, iya. Tidak, dia mengenalku. Tidak, dia mengenalku. Ma'rifatu bi fi'lu bi fa'ala bihi ma ra'aitu. Ma'rifatu bi fa'ala bi ma ra'aitu. Karena dia kenal aku itu buktinya adalah sikapnya kepadaku seperti yang aku lihat. Maka Najih berkata,
yang diam dan pergi saja, ini ayahnya Ibnu Tausnya. Maka dia diam dan tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Falamma dakhaltul manzil iltafata ilayya, maka tatkala aku masuk dalam rumah, iltafata, nah, menoleh, maka dia menoleh, Taus menoleh kepadaku dan berkata kepadaku, ya laka, ya laka, hai kau orang yang tercela, orang yang tercela, hai kau orang yang hina. Bainama anta za'amta an takhruja 'alaihim bisayfika lam tastati' an tahbisa anhum lisana. Bagaimana engkau menganggap sementara engkau anta za'amta, sementara engkau berkeinginan, beranggapan bahwa engkau ingin melawan mereka dengan pedangmu, tetapi di saat yang sama engkau tidak mampu. Iya, tidak mampu menahan lisanmu dari mereka. Nah, tayyib, jelaskan dulu. Ini pelajaran bagus sekali dari anaknya Taus. Ini Taus ini seorang imam di kalangan tabi'in. Dari anaknya Taus, nggak disebutkan, mungkin di sini adalah Abdurrahman. Beliau berkata, "Kuntulah azalu aqulu li abi." Aku selalu bilang sama ayahku, "Innau yanbaghi an takhruja ala hadha sultan wa an taq'uda bihi." Sungguhnya engkau sepatutnya adalah keluar untuk menghadapi penguasa, yaitu memberontak kepada penguasa, wa antaq'uda bih, dan engkau menghentikannya atau menghentikan kekuasaannya, mencabut kekuasaannya. Itu lebih maknanya. Qala, kemudian Ibnu Taus ini bercerita, fa kharajna hujjajan fanazalna fi ba'dil qura. Maka suatu kali kami tahun itu kemudian kami berhaji. Kami singgah di sebuah desa. Wa fiha amil li Muhammad bin Yusuf au Ayyub bin Yahya. Dan ternyata di desa itu yang ada yang tinggal di situ artinya pejabat, salah satu pejabat yang bekerja untuk Muhammad bin Yusuf atau Ayyub bin Yahya, yang disebut dengan Ibnu Najih. Wa kana min akhbasi ummalihim, dan Ibnu Najih ini termasuk pejabat dari mereka, dari Muhammad bin Yusuf atau Ayyub bin Yahya, yang paling jelek, yang paling busuk, akhbas. Fasyahidna salat subhi fil masjid. Maka kami pun karena singgah di situ menginap beberapa hari atau menginap di hari itu, lalu kami menyaksikan salat subuh. Fasyahidna salat subhi fil masjid. Kami pun pergi melakukan salat subuh di masjid berjamaah. Faida Ibnu Najih qad ukhbira bi Taus. Ternyata Ibnu Najih sudah diberitahu akan kedatangan Taus, dan Taus ini seorang ulama yang sangat masyhur di zamannya. Faja'a faqa'ada baina yadayhi, dan ini menjadi kebiasaan bahwa para penguasa meskipun dia zalim, kalau mendengar seorang ulama besar di zaman itu, mereka akan datang untuk cari muka, akan datang mencari duduk bersamanya, ngajak bicara. Lihat bagaimana sikap beliau kepada seorang pejabat seperti ini. Faqa'ada baina yadayhi, dia datang lalu menemui Taus, lalu duduk di depannya. Baladai, fasallama alaih, mengucapkan salam. Falam yujibhu, Taus tidak menjawab salamnya. Fakallamahu, lalu ngajaknya bicara. Fa'aradu anhu, berpaling, menoleh ke sebelah kanan, berbalik. Thumma adala ila syiqqil aisar, lalu menoleh ke sebelah kiri. Lalu si Ibnu Najih pun menoleh ke sebelah kiri. Fa'aradu anhu, tapi tetap saja dia berpaling lagi ke arah lain. Falamma ra'aitu ma bihi, nah, kata anaknya ketika aku melihat apa yang sedang terjadi, kumtu ilaihi, enggak enak ini pejabat ngajak ngomong sama ayah bersikap seperti itu. Qama ilaihi, kumtu ilaihi, aku mendatanginya,
Famadatu biyadi, lalu aku menyalaminya. Wa ja'altu as'aluhu, aku ngajaknya berbicara. Wa qultu lahu, dan aku mengatakan, inna Aba Abdurrahman lam ya'rifka, ini bapak ini Abdurrahman, yakni maksudnya Tawus, tidak mengenal engkau, bahwa engkau adalah seorang pejabat. Tapi kata pejabat ini apa? Bala, enggak. Dia kenal saya. Ma'rifatu bi fa'ala bima fa'mara'ait. Iya, karena tahu, aku tahu itu karena taunya dia siapa aku, maka aku melihat apa yang dia lakukan terhadap diriku. Kalau dia tidak tahu aku, nggak akan seperti itu. Dia akan bersikap wajar, bersikap menemuinya. Tapi sikapnya dia seperti itu menunjukkan bahwa dia tahu aku, kenal aku siapa. Qala, berkata Ibnu Tawus, famadha wa huwa sakitun la yaqulu li syai'an. Maka Tawus pun pergi, melanjutkan perjalanan, la yaqulu li syai'an, atau pulang dari masjid dan tidak mengatakan kepadaku sesuatu pun. Falamma dakhaltul manzil, maka ketika aku masuk rumah, tidak tahu ini rumah maksudnya kemah atau tempat tinggal sementara ketika singgah di situ, semacam kayak losmen, hotel atau penginapan. Iltafata ilayya faqala, maka sang ayah, yakni ayahku, menoleh kepadaku. Lalu beliau mengatakan kepadaku, ya laka. Ini ucapan yang sangat hina. Al-laka ini al-laim, orang yang hina, orang yang hina. Ya laka, bainama anta za'amta an takhruja 'alaihim bisayfika, lam tastati' an tahbisa anhum lisanaka. Sementara engkau berkeinginan untuk memerangi mereka dengan pedangmu, melawan mereka dengan pedangmu, tetapi engkau tidak mampu menjaga lisanmu, tidak berbicara dengan mereka. Bayangkan, kau mengajak mereka untuk memerangi mereka, melawan mereka karena kedoliman-kedolimannya, sementara engkau sendiri ketika berhadapan dengannya tidak bisa bersikap tegas sebagai seorang yang mengingkari kedolimannya, justru bersikap sebaliknya. Maka dikatakan oleh Tawus, ya laka, sungguh kau hina. Ya laka, wahai kau yang hina. Ini adalah pelajaran dari Tawus kepada putranya. Dan ini yang dingisahkan adalah putranya sendiri yang langsung dia mengalami, menunjukkan bagaimana sikap para salaf terdahulu di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim. Ketika zalim, maka dia, apalagi yang akhbas, yang paling jelek sikapnya, maka dia bersikap tegas, tidak menunjukkan sikap mudahanah, tidak bersikap mudahanah, yaitu menunjukkan seolah-olah dia baik padahal dia benci, tidak. Tetapi bersikap tegas. Salam pun dia tidak balas. Diajak bicara tidak ngomong, tidak merespon, bahkan berpaling. Dia didatangi dari sisi lain, dia berpaling ke sisi lain. Sehingga sampai hal itu menyebabkan hati anaknya Tawus ini merasa tidak enak, ini pejabat. Nah, sikap seperti ini dipandang oleh Tawus suatu yang hina. Bagaimana engkau mau memerangi mereka sementara engkau tidak mampu bersikap tegas kepada mereka dengan bersikap adil kepada mereka, yaitu menyikapi keburukannya dengan sikap yang tegas, yaitu tidak memberikan dukungan. Engkau tidak mampu menjaga lidahmu untuk tidak berbicara dengan mereka. Bahkan sampai mencoba untuk mencarikan alasan bahwa ayahku mungkin tidak kenal kamu sehingga dia bersikap seperti itu. Dibalas bala, ma'rifatuhu bi fa'ala bima fa'mara'ait. Bukti bahwa dia mengenalku yaitu apa yang dia lakukan terhadapku seperti yang aku lihat. Kalau dia nggak kenal aku, tidak akan bersikap seperti itu. Nah ini. Nah, tayyib. Lanjutkan. Al-Salih bin Kaisan qala lamma hadara qudum al-Walid Qudumul Walid Amar Umar bin Abdul Aziz Suwaida. فلما دخل إلى المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بلاده فأخرج الناس منه فما ترك فيه أحد
وبقي سعيد بن المسيب رحمه الله لا يستطيع أحد من الحرس أن يخرجه وما عليه إلا طائفتان ما يساويان خمسة دراهم في مصلى فقيل له ما قلت قال والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه فقيل له لو سلمت على أمير المؤمنين فقال لا والله لا أقوم به. قال عمر بن عبد العزيز فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد وجاء ألا يا سعيد بن المسيب حتى يقوم فحالت من الوليد iltifatatan fahanat minal walid iltifatah atau qala nadrah ilal qiblah man dhalikal jalis huwa Syekh Sa'id bin Musayyib faqala Umar na'am ya Amirul Mu'minin min halihi ومن حاله قالوا علم مكانك فلو علم مكانك فقام مسلما عليك فدار بالمسجد حتى وقف على سعيد بن المسيب فقال كيف أنت أيها الشيخ والله ما تحرك والله ما تحرك سعيد ولا قام فقال بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين كيف حاله فقال الوليد بخير والحمد لله فانصرف وهو يقول لعمر هذا بقية الناس فقال أجل يا أمير المؤمنين. نعم. Dan dari Saleh ibni Kaisan berkata, tatkala tiba kedatangan Al-Walid, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan 20 orang dari Quraisy untuk keluar bersamanya. Iya, mendampinginya, mengawalnya. Maka mereka keluar dan menyambutnya di Suwaidah. Tatkala Al-Walid masuk di Madinah pagi hari. Beliau pergi langsung ke masjid. Ghada ilal masjid, pergi ke masjid. Waktu itu masih pagi. Ya. Maka melihat bangunannya. Beliau melihat bangunan masjid. Maka manusia keluar. Maka ia mengeluarkan orang-orang dari masjid itu. Atau ini fa'ukhrijan nasu minhu, maka orang-orang pun disuruh keluar dari masjid. Ketika dia mau masuk melihat bangunan masjid, maka orang-orang disuruh keluar dari masjid. Tinggal di dalamnya seorang maka tersisa Sa'id bin Musayyib rahimahullah la yastarihu ahad
Majlis tarik tidak ada yang berani. Tidak berani seorang dari penjaga untuk mengeluarkan beliau. Tidak seorang pun yang berani dari orang-orang penjaga itu untuk mengeluarkan beliau. Aminal khuras. Wa ma alaihi illa rayqatani. Batu sariyat. Yaitu raytah itu pakaian tipis, lembut. Pakaian tipis lembut. Dan tidak, yang harganya tidak lebih dari 5 dirham. Dan tidaklah atasnya kecuali Ma'alaihi, dan saat itu dia tidak memakai kecuali 2 pakaian yang tipis lembut yang harganya kurang dari 500 dirham. Dia tetap berada di tempat sholatnya. Akhirnya maka dikatakan padanya Laukumta, sekiranya engkau mau untuk berdiri. Karena engkau mau berdiri, maka Qala berkata Sayyidul Musayyib, Wallahi aku tidak akan berdiri sampai tiba waktu yang aku harus berdiri dalamnya. Maka dikatakan padanya, seandainya engkau menyalami atas Amirul Mukminin, menyalami Amirul Mukminin, maka beliau menjawab, tidak Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, faj'altu a'dilu bil Walid, maka aku berpaling kepada Al-Walid di sisi fi nahiyatil masjid. Aku membawa Al-Walid ke sudut masjid. Di masjid berharap agar tidak melihat Sa'id bin Musayyib. Tidak melihat Sa'id bin Musayyib sampai Sa'id pergi meninggalkan tempatnya. Iltifatatan. Maka di sisi tiba-tiba Al-Walid menoleh. Melihat Au qala nadrah maka ila kiblah. Berkata, siapa yang sedang duduk tersebut? Apakah dia Syekh Sa'id bin Musayyib? Maka berkata Umar bin Aziz, "Na'am ya Amirul Mukminin." Iya, wahai Amirul Mukminin. Min halihi wa min halih. Ya dari dulu beliau bersikap seperti itu. Min halihi wa min halih. Ya dari keadaannya tetap seperti itu. Walau alima makanak, dia berada di tempatnya dan tidak tahu kedudukanmu. Walau alima makanak, seandainya dia mengetahui kedudukanmu, maka dia akan berdiri bersalaman, mengucapkan salam kepadamu. Pada waktu masjid, hatta waqafa ala Sa'id bin Musayyib, maka beliau berputar, keliling masjid. Keliling masjid sampai terhenti kepada Sa'id bin Musayyib. Ya, sampai berdiri depan Sa'id bin Musayyib. Maka berkata Al-Walid, "Naam. Kaifa anta ya Syekh? Bagaimana kabarmu wahai Syekh? Allah la yuharrik ma taharraka Sa'id. Taharraka Sa'id wala qala. Demi Allah, Sa'id tidak bergerak dan tidak berdiri. Faqala, dan Sa'id bin Musayyib menjawab, "Khair, alhamdulillah." Baik, alhamdulillah. Kaifa Amirul Mukminin? Kaifa halak? Bagaimana wahai Amirul Mukminin? Bagaimana keadaanmu? Qala Walid, kata Walid, "Khair, alhamdulillah." Qad sarafa wa huwa yaqulu li Umar, ketika maka pergilah, maka Al-Walid pergi. Al-Walid dan sambil mengatakan, Umar, "Hada baqiyatun nas." Inilah orang yang tersisa dari orang-orang mulia. Maka berkata Umar, "Na'am." Ajal ya Amirul Mukminin, benar wahai Amirul Mukminin. Naam.
Tayyib. Adzan. Saya sudah adzan dulu aja. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Diriwayatkan dari Saleh bin Kisan atau Kisan. Beliau berkata, Saleh bin Kisan berkata, "Lamma hadara qudumul Walid, amara Umar bin Abdul Aziz 20 rajulan Umar bin Abdul Aziz 20 rajulan min Quraisyin yakhrujuna ma'ah." Ketika telah tiba kedatangan Al-Walid, yaitu penguasa pada masa itu, Al-Walid ibnu Malik kalau nggak salah, maka Umar bin Abdul Aziz yang termasuk masih mantunya ataupun keluarga karena dari pernikahannya dengan putri kerajaan, beliau memerintahkan 20 orang dari suku Quraisy yakhrujuna ma'ahu untuk menghormati menyambut kedatangannya. Fakharaju, maka mereka pun keluar. Falaqauhu bisuwaida, dan mereka pun bertemu dengan Al-Walid di Aswaida, satu tempat namanya Suwaida, yaitu dekat kota Madinah. Falamma dakhala ilal Madinati ghada ilal masjid. Ketika sampai di kota Madinah, maka pagi itu dia langsung pergi ke masjid. Yang duru ila bina, ingin melihat bangunan masjid. Fa ukhrijan nas minhu, maka semua orang yang di dalam masjid suruh keluar. Famaturika fihi ahadun, tidak ada seorang pun yang disisakan atau ditinggalkan di dalam masjid. Wa baqiya Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ma yajtari ahadun minal khurras ayukhrijau. Hanya satu tersisa yang tidak dikeluarkan, yaitu Sa'id ibnul Musayyib, seorang ulama di kalangan tabi'in, putra dari seorang sahabat namanya Al-Musayyib. Tidak ada yang berani seorang pun dari para penjaga itu untuk mengeluarkan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengeluarkan beliau dari masjid. Wa ma'alaihi illa raytatani ma tusawiyani khamsata darahim fi musallahu.
Padahal saat itu dia di tempat sholatnya tidak memakai selain 2 kain yang tipis, lembut, tipis, yang harganya tidak lebih dari 5 dirham. Bahkan tidak sampai 5 dirham. Dua-duanya harganya tidak sampai 5 dirham. Pakaian murah, pakaian yang sangat sederhana. Faqila lahu, lalu ada yang mencoba mendekati, mengatakan pada laukumta, wahai Syekh, sekiranya engkau mau bangun dan keluar dulu, ini ada Amirul Mukminin mau masuk masjid misalnya. Kalau wallahi la aqumu hatta ya'tiyal waqtu ladzi kuntu aqumu fih. Demi Allah, saya tidak akan bangun sebelum tiba waktu yang aku biasa bangun dari waktu itu. Artinya ini ba'da salat subuh beliau duduk di masjid dan beliau tidak bangun kecuali kalau sudah matahari tinggi, ketika beliau menyelesaikan zikir paginya. Faqila lau, maka dikatakan lau sallam ta'ala amirul mu'minin, coba barangkali mungkin engkau berkenan untuk mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Faqala la wallahi la aqumu ilai. Tidak, demi Allah aku tidak akan menemuinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, faja'altu a'dilu bil walidi fi nahiyatil masjid raja'a la yara Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab hatta yagum. Kata Umar, maka aku mengalihkan, membawa Al-Walid di satu sisi dari masjid, harapanku beliau tidak melihat Sa'id ibn Musayyab sampai Sa'id pergi dari masjid. Artinya mencoba untuk dibawa ke tempat lain. Fahanat minal Walid al-iltifatah. Tiba-tiba Al-Walid ini Al-Walid menoleh, yakni nadrah ila kiblah, atau mengatakan yakni memandang sekilas ke kiblat. Faqala, lalu melihat di sana hingga beliau berkata, man dalikal jalis, siapa yang duduk itu? Man dalikal jalis? Ahuwa Syekh Sa'id ibn Musayyab. Apakah beliau adalah Syekh Sa'id bin Musayyab? Para orang-orang raja dulu pun, penguasa dulu pun, mereka masih hormat kepada para ulama, terutama di kalangan tabi'in. Faqala Umar, na'am ya Amirul Mukminin, benar wahai Amirul Mukminin. Min halihi wa min hali, beliau seperti itu, selalu seperti itu, artinya tidak bangun dari tempatnya sehingga selesai. Walau alima makanaka laqama musalliman alaika, mencoba untuk memberikan alasan supaya tidak tersinggung. Seandainya beliau tahu kehadiran engkau wahai Amirul Mukminin, tentu dia akan datang menyalamimu. Ini selalu seorang seperti itu. Fadara fil masjid hatta waqafa ala Sa'id bin Musayyib. Maka Al-Walid pun liter di masjid, lihat-lihat sampai dia tiba berdiri di hadapan Sa'id ibn Musayyab. Dan saat itu beliau masih ada di situ, belum bangun. Faqala, maka berkata Al-Walid, kaifa anta ayyuha syekh, bagaimana keadaanmu wahai syekh? Fa wallahi ma taharraka Sa'id wala qama. Ini Sa'id didatangi oleh Amirul Mukminin, sang raja, beliau tidak bergerak dari tempat duduknya dan tidak pula bangun menyambutnya. Faqala, cukup beliau mengatakan bi khairin ya Amir, bi khairin walhamdulillah. Fa kaifa Amirul Mukminin wa kaifa haluh? Alhamdulillah baik, saya baik. Lalu beliau mengatakan bagaimana keadaan Amirul Mukminin, bagaimana Amirul Mukminin, bagaimana keadaannya. Itu bahasanya bahasa menggunakan orang ketiga untuk memberikan penghormatan. Tapi cukup hanya perkataan itu, yakni tidak dengan bangun kemudian menyalaminya, menyambutnya. Faqala Al-Walid, maka Al-Walid pun menjawab bi khairin walhamdulillah, bi khair walhamdulillah, baik alhamdulillah. Fansarafa wa huwa yaqulu Umar, maka pergilah si Al-Walid dan beliau mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, hadza baqiyatun nas, ini orang-orang yang soleh yang tersisa, orang-orang yang alim yang tersisa. Faqala, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, ajal ya Amirul Mukminin, benar wahai Amirul Mukminin. Ada pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama, satu, bagaimana para penguasa pada masa dahulu yang mereka
menunjukkan mereka sangat hormat kepada para ulama. Meskipun mereka penguasa yang kadang tetap memiliki kedudukan ingin dimuliakan dan orang-orang memuliakannya, sampai ketika mereka datang langsung pergi ke masjid, ingin melihat masjid, ya tentu sholat kemudian ingin melihat masjid, meskipun kemudian harus mengeluarkan orang-orang yang di dalam masjid. Tapi beliau punya perhatian ke masjid, satu. Yang kedua, penghormatannya kepada para ulama. Ketika melihat ada Syekh Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab, beliau tidak marah dan tidak mengusirnya, tetapi beliau menghampirinya setelah selesai hajatnya sampai kepada beliau dan menyalaminya dan menanyakan keadaannya. Ini menunjukkan sikap hormatnya kepada ulama. Dan kemudian beliau mengakui ketika melihat sikap seperti itu, tidak mencela, tidak marah, justru menghormati dan mengatakan hadza baqiyatun nas. Ini orang-orang alim yang tersisa pada masa itu. yakni artinya yang berpegang, berprinsip kepada agama, yang dia tetap duduk di masjidnya dan tidak keluar, dan tidak peduli ada penguasa atau tidak, karena masjid hak umum. Maka tidak lazim seseorang sampai keluar kemudian mengagungkan penguasanya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu dibenarkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Yang saat itu beliau belum menjadi Amirul Mukminin, belum menjadi Amirul Mukminin. Pelajaran lainnya, lihat bagaimana para salaf, para ulama salaf di dalam bersikap terhadap para penguasa dan para pembesar. Mereka tidak mudahana, tidak mencari muka, tidak berbasa-basi. Ketika memang dia masih ada hajat di dalam masjid, selain kalau tidak dipaksa, maka beliau tidak akan keluar. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan keluar sebelum tiba waktu yang aku biasa keluar, yang aku biasa bangun dari tempat mushollaku. Dan menunjukkan kesederhanaan beliau, memakai pakaian cuma raitotani, dua pakaian tipis yang lembut, yang halus, pakaian tipis yang halus, yang harganya murah. Tipis di sini artinya bukan berarti terterawang, tetapi pakaian yang seperti kita pakai, bukan pakaian sutra yang tebal, yang mahal, tetapi yang pakaian yang harganya dua helai pakaian atas bawah, yang harganya kurang lebih atau kurang dari 5 dirham. yakni tidak lebih dari harga layu sawiyani matusawiyani khamsata dirham, tidak sampai kepada 5 dirham. Masing-masing kurang lebih 2/4 dirham atau 2 dirham, sehingga duanya nggak sampai 5 dirham. Dan ketika dia diminta untuk salami, itu ada Amirul Mukminin, la wallahi la akumu ilai, enggak, saya enggak mau datang ke rumah dia hanya untuk mencari muka, hanya untuk mencari, enggak. Ini sikap-sikap seperti ini yang sudah hilang di masa kita, yang kebanyakan kita lebih suka kalau berdekatan dengan para penguasa. Terlebih penguasa zaman sekarang berbeda dengan penguasa zaman dahulu. Maka ya Allah, ya Rabb, mendatangi penguasa bila tidak ada hajat yang penting, seperti menasehatinya, menegurnya dari satu kesalahan, maka bukan sesuatu yang terpuji. Wallahu ta'ala alam. Nah, satu lagi, ini juga bagus. Fadhal, Ma. Fadhal, Ustaz Takin. Man wara'aka. Khalaqtu dhulma fihim khashiyan. Qala fahamma bihi faqala lahu Abu Zannad aslallahu al-amira innahu shaykhun fama zala bihi hatta sakana falamma ajazahum lahu ya subnu Muawiyah
bijaizati fa'aba an yaqbalahu faqala ataruddu atiyatal amir qala atatasaddaqu alayya faqad aghnanillah faqad aghnani Allahu na'am au tu'tini ala al-ilmi ajran fala akhudhu ala al-ilmi ajran. Dari Abdullah bin Sirin, dari Abdullah putra saudari Ibnu Sirin. Jadi ini keponakannya Ibnu Sirin dari saudari perempuannya. Dari Abdullah putra dari saudarinya Ibnu Sirin. Semuanya dahulu dia bersama Muhammad bin Sirin rahimahullah ketika diutus Ufida ila Hubairah. Iya. Diutus kepada Ibu Hubairah. Maka ketika dia telah datang kepadanya, dia berkata, "Assalamualaikum." Qala, dia berkata, Abdullah itu menceritakan. Abdullah berkata, dan dia dalam keadaan bersandar, kemudian duduk. Maka dia berkata, bagaimana kamu menyelisih orang yang ada di belakangmu? Kaifa khalafta, bagaimana engkau meninggalkan orang-orang yang di belakangmu? Bagaimana engkau meninggalkan orang-orang yang ada di belakangmu? Oleh aku meninggalkan kezaliman yang ada pada mereka. Fahisyan yang menyebar. Oh, yang menyebar. Qala fahama bihi fahama bihi, dan ingin marah, ingin menghardik atau ingin melakukan sesuatu terhadap diri Ibnu Sirin. Dan maka berkata kepadanya Abu Zanad, semoga Allah memperbaikimu ya Amir, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang sudah tua. Maka dia selalu dengannya sampai dia hatta sakana mazala bihi, terus menenangkan Ibnu Hubairah yang marah ini karena perkataan dari Ibnu Sirin tadi. Terus ditenangkan, wahai Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepadamu, memperbaiki keadaanmu. Sungguhnya beliau ini orang tua, begitulah orang tua. Terus menenangkan hatta sakana, sampai beliau akhirnya reda, amarahnya reda. Terus maka ketika Iyas bin Muawiyah datang dengan membawa maka ketika mereka membagikan hadiah, falamma ajazahum, ketika Ibnu Hubairah memberi hadiah kepada mereka, datang kepadanya Iyas bin Muawiyah dengan hadiah. Ini bukan memberi hadiah sebenarnya. Ajaza yuji ijazah, na'am, memberi hadiah, atau Iyas bin Muawiyah biha jaizah. Datanglah Iyas bin Muawiyah kepadanya untuk memberi hadiah. Dengan membawa hadiah. Maka beliau menolak dan enggan untuk menerimanya. Ya, menolak untuk menerimanya. Dan berkatalah Iyas bin Muawiyah, apakah Anda menolak pemberian Amirul Mukminin? Dia berkata, apakah engkau akan bersedekah kepadaku? Maka sungguh Allah telah mencukupiku. Padahal Allah sudah mencukupiku. Atau engkau akan memberiku upah atas ilmu. Maka aku tidak mengambil upah atas ilmu. Nah, dari Abdullah ibnu Ukhti ibnu Sirin, dari Abdullah ini putra saudari Muhammad ibnu Sirin. Anau kana Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, pernah Abdullah ini ikut pamannya, yaitu Muhammad ibnu Sirin, khalnya Muhammad ibnu Sirin rahimahullah.
yaitu lama wufida ila Hubairah, ketika beliau diutus kepada Ibnu Hubairah atau ketika pergi kepada Ibnu Hubairah. Falamma qadama alaihi, ketika sudah sampai bertemu dengannya, qala assalamualaikum, maka beliau mengucapkan assalamualaikum. Qala, kemudian berkata Abdullah, wa kana muttaqiyan, saat itu beliau dalam keadaan sedang bersandar, fajalasa, lalu beliau duduk. Faqala, maka berkata Ibnu Hubairah, kaifa khalafta min waraik man wara'aka, bagaimana engkau meninggalkan orang-orang yang di belakangmu, yaitu bagaimana keadaan orang-orang yang engkau tinggalkan, maksudnya gitu. Qala, beliau jawab, khalaftu dzulma fihim fasyian, aku meninggalkan kedzaliman yang menyebar luas yang ada di tengah mereka. Kedzaliman ini perbuatan aniaya yang isyaratnya apa? Bahwa pemimpinnya zalim, sehingga banyak kejadian-kejadian yang zalim menimpa pada diri rakyat umat yang aku tinggalkan mereka. Ini ngomong kayak gini sama rajanya. Aku tinggalkan kedzaliman di tengah mereka yang sudah merata menyebar. Artinya kedzaliman yang terjadi menimpa umat. Dan ini menunjukkan ketidakberesan penguasa yang ada di sana. Qala, berkata Abdullah ibnu Ukhti ibni Sirin, fahamma bihi, maka saat itu dia marah, ingin menghukum atau ingin mengatai apa atau menghukum. Faqala lahu Abu Zannat, maka Abu Zannat saat itu mengatakan kepada Ibnu Hubairah, aslahallahul amir, semoga Allah memperbaiki amir atau memberikan kebaikan kepada amir. Innahu syai' wa amirul mu'minin, beliau ini hanyalah seorang tua, hanya orang tua yang artinya ya bersikapnya seperti itu. Famazala bihi hatta sakan, terus dihiburnya ingin menghilangkan amarahnya, hatta sakan, sampai reda amarahnya. Falamma ajazahum, maka ketika Al-Amir Ibnu Hubairah memberikan hadiah kepada utusan yang datang ini, atau Iyas Ibnu Muawiyah bijaizah, karena ada acara kemudian untuk menyampaikan ilmu atau menyampaikan apa, setelah itu kemudian sang Amir memberi hadiah kepada mereka. Nah, ketika memberi hadiah kepada mereka, mengutus Iyas bin Muawiyah membawakan hadiah untuk Muhammad ibnu Sirin. Tapi apa yang terjadi? Fa'aba ayyakbalah, Muhammad ibnu Sirin menolak. Dengan cara apa? Beliau mengatakan, kemudian dikatakan kepadanya, faqal, berkata Iyas bin Muawiyah, ataruddu atiyatal amir, apakah kamu hendak menolak pemberiannya Amir? Qala, berkata Muhammad ibnu Sirin, atatasaddaqu alayya faqad aghnani Allah, apakah engkau hendak bersedekah kepadaku padahal aku sudah diberi kecukupan oleh Allah, diberi kecukupan, yakni tidak butuh. Au tu'tini 'alal ilmi ajran, ataukah kamu hendak membayarku karena aku menyampaikan ilmu? Fala akhudhu 'alal ilmi ajran, sungguh aku tidak menerima bayaran, menerima upah karena mengajarkan ilmu. Lihat, nggak ada orang zaman seperti ini. Yang Masya Allah, yang memberi bukan orang gampang, Amir. Yang tentu pemberiannya bukan sedikit, bisa mungkin 1000 dirham, bisa mungkin 500 dinar, bisa mungkin sekian ratus dinar, yang itu berarti jumlah besar. Tapi begitulah sikap para salaf, menunjukkan keteguhan mereka yang mungkin zaman ini hampir sudah tidak ada lagi. Sekecil-kecilnya kalau zaman sekarang diterima meskipun tidak untuk dirinya, akan diberikan kepada orang lain. Tapi tidak, mereka menolak pemberian seperti itu untuk menjaga apa? Muruahnya, menjaga kesucian, kehormatannya, sehingga tidak mengharapkan apa-apa dari amir, penguasa. Hadza wa naktafi, ini ada satu lagi nanti panjang insyaallah, 1 halaman lebih. Jadi kita cukupkan sampai di sini hadza. Ini kisah-kisahnya banyak sekali di masa dulu, dan itu menjadi pelajaran buat kita bagaimana para salaf terdahulu mereka bersikap kekeh, tegas. Bukan mereka tidak menghormati kepada para pemimpin, mereka menghormati, tetapi tidak membuat mereka merendahkan diri di hadapan para pemimpin. Mereka tetap bersikap menghormati, diucapkan salam menjawab. Tetapi kepada yang jelek seperti Ibnu Najih,
Maka disikapi dengan cara yang jelek pula, yaitu tidak dijawab salamnya, tidak mau diajak bicara, berpaling dari pandangannya. Untuk pelajaran sikap ulama-ulama yang yakni yang betul alim, yang saleh, yang zahid, yang wara, bersikap seperti itu sebagai pelajaran, karena orang-orang pada masa itu masih sangat menghormati para ulamanya, masih sangat menghormati ulamanya. Lihat Ibnu Naji yang begitu jelek pun perilakunya tetap masih mendatangi para ulama. Tetapi sikap Tawus adalah pelajaran, itu sebagai nasihat dan hardikan terhadap apa yang sudah dia lakukan, sehingga itu menjadikan dirinya bagaimana perasaan seseorang yang dia selama ini dibesarkan atau dimuliakan, dihormati oleh orang-orang, kemudian di hadapan seorang alim diperlakukan seperti itu. Tentu dia akan mendapatkan cambukan yang memberikan pelajaran bagi dia bahwa dia ada ketidakbaikan dan harus memperbaiki diri agar tidak mendapatkan balasan serupa. Itu sikap-sikap seperti itulah yang diberikan. Tapi zaman ini wallahu taala alam, kita tidak mendapati ulama-ulama yang serupa ini, yang bersikap tegas dan bersikap seperti itu. Cuma hanya satu, mungkin Ustaz Ja'far pernah rahimahullah diminta untuk menemui Bapak Presiden sekarang, tapi beliau menolak dan tidak mau menerimanya, tidak mau bertemu dengannya. Wallahu taala alam. Hadza minni wallahu taala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.